Tahun 2025 menjadi periode penting bagi Kementerian Keuangan. Bukan hanya karena pergantian pucuk pimpinan, tetapi juga karena perubahan pendekatan kebijakan fiskal yang terasa signifikan. Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa langsung meluncurkan sejumlah langkah yang dinilai berbeda dari gaya pendahulunya Sri Mulyani Indrawati. Dalam waktu relatif singkat, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini tampil dengan kebijakan yang lebih agresif, terbuka, dan kerap menabrak pakem lama pengelolaan fiskal. Sejumlah keputusan Purbaya pun memicu perdebatan luas, baik di kalangan ekonom maupun pelaku usaha. Salah satu langkah paling mengejutkan adalah keputusan menempatkan dana negara hingga 200 triliun rupiah ke bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara. Kebijakan ini dilakukan sejak awal masa jabatan Purbaya untuk memperkuat likuiditas perbankan nasional. Tujuannya jelas, yaitu mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif agar roda ekonomi tetap bergerak. Langkah ini dinilai tidak lazim karena dilakukan di tengah ruang fiskal yang terbatas. Namun, Purbaya menegaskan bahwa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi jauh lebih penting ketimbang menahan likuiditas di tengah ketidakpastian global. Gebrakan lain yang menuai sorotan adalah keputusan menahan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2026. Kebijakan ini berlawanan dengan tren beberapa tahun terakhir ketika cukai rokok menjadi salah satu andalan penerimaan negara. Purbaya beralasan industri tembakau telah mengalami tekanan berat dalam 3 tahun terakhir. Menahan kenaikan cukai dinilai perlu untuk menjaga keberlangsungan usaha, melindungi tenaga kerja, serta menekan peredaran rokok ilegal. Meski beresiko mengurangi penerimaan negara, Purbaya menilai aspek industri dan lapangan kerja tak bisa diabaikan. Ia menegaskan tidak ingin industri legal mati, sementara produk ilegal justru berkembang. Masalah sistem Cortex yang selama ini menghambat administrasi perpajakan juga menjadi perhatian serius. Purbaya memilih langkah yang tidak biasa dengan mendatangkan tenaga ahli dari luar Kementerian Keuangan untuk membenahi sistem tersebut. Targetnya pun terbilang ambisius, yaitu penyelesaian dalam waktu 1 bulan. Alih-alih bertahan pada mekanisme birokrasi internal, Purbaya secara terbuka mengakui adanya persoalan dan memilih solusi cepat. Di sisi belanja negara, Purbaya juga menegaskan akan menarik anggaran kementerian dan lembaga yang tidak mampu menyerap belanja sesuai rencana. Dana yang tidak terserap tersebut akan dialihkan ke program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini menyentuh wilayah sensitif dalam politik anggaran. APBN diperlakukan lebih fleksibel dan tidak lagi dianggap sebagai dokumen yang kaku. Salah satu langkah paling kontroversial adalah ancaman membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika dinilai gagal berbenah. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap kinerja pengawasan, maraknya rokok ilegal, dan kebocoran penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Langkah tersebut langsung memicu perbincangan luas karena belum pernah disampaikan secara terbuka oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Purbaya menilai diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, sistem pengawasan, hingga integritas aparatur. Ancaman pembekuan dimaksudkan sebagai jeda untuk melakukan perombakan struktural agar fungsi pengamanan penerimaan negara dapat berjalan optimal. Serangkaian kebijakan sepanjang 2025 menunjukkan gaya kepemimpinan Purbaya Yudisadewa yang tegas, frontal, dan berani mengambil resiko. Di satu sisi, gebrakan ini dipuji karena dinilai responsif terhadap tantangan ekonomi. Namun di lain sisi, sejumlah kebijakan juga memicu kekhawatiran soal disiplin fiskal dan tata kelola. Apakah pendekatan baru ini akan memperkuat fondasi ekonomi nasional?
Yang jelas, era purbaya di Kementerian Keuangan telah menghadirkan warna baru dalam pengelolaan fiskal Indonesia.